Udah sampai di kelas yang kedua, saya nengok. Pas saya gini, nengok ke kelas bang. Astagfirullahaladzim. Saya coba nengok ke atas bang. Nengok ke atas, saya perlahan. Astagfirullahaladzim. Ini baru pertama kali seumur hidup saya bang. Setan di depan muka saya sendiri bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, kali ini beliau bernama Bang Henry dan dia tinggal di daerah kota Tangerang. Dan saat bertugas beliau mengalami nih kejadian horor yang bikin merinding. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Henry, kisah pengalamannya nih Bang? Pengalaman saya itu ketika saya mengajar di kota Tangerang pada tahun pertengahan 2017 dan 2018. Begini bang, awalnya saya bisa ke Tangerang itu karena ada teman saya yang ngajak saya ke Tangerang. Nah, ini temen abang guru juga. Guru bang sama, satu angkatan juga, satu alma mater juga. Kalau boleh tahu, Bang Henry ini jadi guru apa di sana? Guru olahraga bang di SMK. Untuk dana sekolahnya itu, di depan sekolahnya itu sebelum gerbang itu, di depan gerbangnya itu ada pohon sawo. Plus ada musola. Udah masuk gerbang itu ada lapangan lagi bang. Lapangan tapi khusus buat parkir siswa. Masuk dari luar ya, kalau masuk ke gerbang itu sebelah kanan itu ada masjid. Masjid yang masih dibangun. Sebelah kanannya itu lapangan plus parkiran juga. Dan itu arah ke sekolah bangunan SD. Nah sekolah saya itu berbentuk huruf P bang. Bagian ekor huruf P itu bagian SD. Nah untuk bagian kepalanya yang P-nya itu, yang kepalanya itu segi 4 bang bentuknya. Tapi bangunannya itu masih yang di sininya itu 2 lantai, yang lobi di sini 3 lantai, yang di sebelah sininya yang letter L-nya itu masih satu bangunan bang. Tapi sekarang itu udah berbeda. Ketika saya masuk ke lobi itu udah menghadap ke lapang, ngeliatin lapang. Nah di depannya itu langsung gudang. Sisanya ke sini itu kelas SMA. Di sininya itu nih di pojok yang letter L yang bentuk ke sini, ini lapang. Nah di sininya itu toilet. Yang toilet yang suka ada kejadian juga. Singkat cerita, pas di tahun ajaran baru bang, saya udah mulailah mengajar. Tapi saya belum tinggal di sekolah bang. Awal bulan itu nggak nginep di sekolah dulu karena saya yang pertama ingin tahu lokasi itu, yang lokasinya ingin pengenalan dulu, biar mengenal lingkungan dan tahu untuk nempat barang di mana dan untuk bisa tidurnya di mana. Barulah di bulan kedua saya ingin mencoba untuk berbicara ke kepala sekolah perihal tinggal di sekolah bang. Jadi waktu itu sebelum saya tinggal di situ saya izin dulu lah ke kepala sekolah. Tepatnya itu di hari Rabu kurang lebih jam 3 sore. Karena kan di situ ada shift pagi dan shift sore. Ada sekolah pagi dan sore. Nah alhamdulillah saya selesainya itu di siang menjelang ke sore. Makanya itu kurang lebih jam 3-an lah bang. Percakapan Pak mohon izin. Boleh gak saya untuk tinggal di sekolah? Karena mohon maaf Pak, untuk masalah gaji dan untuk kebutuhan saya masih kurang. Kenapa saya minta izin ke Bapak? Bagaimana ini gaji saya cukup untuk 1 bulan ke depannya.
Makanya saya mohon izin untuk tinggal di sini. Dan saya juga bisalah untuk menjaga sekolah ini kan kata Bapak gak ada yang jaga malam nih. Karena saya bersedia untuk tinggal sini, jadi tidak secara langsung saya untuk menjaga sekolah ini juga. Gimana Pak, boleh tidak sekiranya saya tinggal di sini? Dan alhamdulillahnya kata Kepsek, silahkan Pak, tapi dengan catatan Bapak juga harus izin ke ketua yayasannya Pak. Oh baik Pak, alhamdulillah Bang nih, udah ada ACC dari kepala sekolah nih. Ini kan karena kondisinya udah sore nih, dan kalau sekarang juga belum tentu ketemu sama ketua yayasannya juga. Nah, saya putuskanlah untuk pulang Bang. Karena itu 1 bulan kemarin itu saya masih ngontrak Bang. Besoknya pagi-pagi nih Bang. Alhamdulillah itu kalau pagi yayasan standby di lobi Bang. Karena ini pagi Bang, saya hanya sebatas ngomong singkat aja. Selamat pagi Pak, izin nih saya ada yang mau diobrolkan. Sekiranya dan atau diizinkannya saya mau nginep di sekolah Pak. Emang ada tempat tidur? Untuk tidurnya ada. Oh alhamdulillah Pak, awal mengajar di sini udah cari tempat ada Pak. Insya Allah bisa buat tidur mah. Dan untuk menempatkan baju juga ada alhamdulillah. Oh begitu ya Pak ya? Oh ya udah Pak. Alhamdulillah di ACC sama yayasan nih. Tapi dengan catatan kalau ada lampu nyala di ruangan tolong dimatikan. Singkat ceritanya karena udah di ACC nih Bang, udah di ACC sama yayasan, saya mau rencana hari ini juga pindah Bang. Singkat cerita nih Bang, udah sore nih, saya udah jam pulang, saya pulang. Beres-beres, baju dimasukin tepatnya pada jam 5. Karena jarak kosan ke sekolah ini lumayan 10 menit Bang. Ambil barang 1, karena gede-gede tuh. Dibawa, nah udah nyampe ke sekolah, bukalah saya, Assalamualaikum. Tetap saya ngucapin salam dimanapun itu. Itu barang sama saya ditaruh di gudang Bang. Assalamualaikum sambil dibuka, Assalamualaikum. Ya di dalamnya itu Bang, keadaan gak ada lampu Bang. Gelap lah, tapi karena itu masih jam 5:30 lah kurang lebih, belum gelap Bang. Dan di sebelah kanan itu ada rak. Di sini ada kardus-kardus yang ngejajar. Nah di pojokan ada space yang kosong. Taruhlah sama saya di ujung, paling ujung nih. Jadi posisi gudangnya itu kurang lebih segini Bang. Cuma panjang, adalah kurang lebih 10 meteran. Ditaruhlah. Habis naruh, saya balik lagi lah ke kosan. Balik lagi, ambil, balik lagi. Jadi untuk menaruh barang yang kedua ini Bang, kurang lebih waktu mau ke maghrib Bang. Itu waktunya udah gelap. Kan tadi di awal kata saya kan gak ada lampu nih Bang, gelap. Kan kalau tadi kan masih kelihatan nih, ini sekarang udah gelap nih Bang. Dari lapangan juga udah gelap. Kok hati ini gelisah Bang. Kenapa ya ragu-ragu untuk masuk itu ke gudang Bang. Gak kenapa was-was, gak biasanya yang pertama beda. Udah pas di depan pintu, saya ucapin salam lagi. Sambil dibuka, Assalamualaikum. Karena pintunya ke dalam Bang, bukanya ke dalam. Saya astagfirullahaladzim. Kaget Bang saya tutup lagi Bang. Ya gimana gak kaget Bang itu. Di situ saya lihat di ujung Bang, yang tadi saya jelasin di ujung kan di situ ada pes Bang nih, ada ruangan kosong nih, di ujungnya nggak ada barang. Karena itu kondisinya gelap Bang, tapi masih kebentuk jelas wujudnya Bang. Itu wujudnya itu hitam, tinggi, kalau besar enggak tinggi hitam. Cuma untuk bentuknya itu nggak jelas Bang, nggak jelasnya tuh kayak bayangan, tapi berbentuk manusia gitu Bang, berbentuk mewujudkan lah. Seperti itu. Saya tutup lagi lah Bang karena kaget. Dalam hati nih, ini masuk jangan. Sedangkan ini barang satu-satunya yang belum dimasukin. Nggak ada tempat lagi. Dan itu juga saya ragu-ragu Bang. Merinding Bang, saya itu kaget. Lihat sosok itu. Saya pikir dulu. Sambil megang pintu, mikir. Masuk jangan. Otomatis kan saya harus maksain Bang. Maksain, saya buka. Salam lagi Bang, takut kenapa-napa. Saya buka sambil nunduk Bang. Jadi pas buka pintu Bang,
Selalu udah gini. Tapi saya suka gini nih. Mata ke depan. Masih ada bang. Tutup lagi bang saya. Tutup lagi. Ragu-ragu bang mau masuknya juga itu. Yeah. Ada kepikiran. Kepikirannya gini bang. Yang penting ini barang masuk dulu dah. Ya udah saya udah masuk dulu, ada kepikiran udah masuk dulu, taruh di pinggir pintu. Yeah. Saya berani lagi bang buka. Assalamualaikum. Kami dilihat, oh masih ada. Masih ada bang. Permisi ya, saya cuma mau naruh barang nih. Gak ada niat jelek. Saya dalam hati sambil nunduk nih bang. Sama saya udah ngomong gitu dalam hati. Saya ambil barang. Saya kesinikan. Taruh. Des. Lari saya bang. Oh iya. Udah. Dari situ saya. Tarik napas bang. Udah lari tuh. Saya ke lobi bang. Duduk. Tarik napas. Nenangin dulu bang. Karena itu kondisinya udah maghrib bang. Saya nggak mau lama-lama bang. Dan kondisinya juga saya belum mandi nih. Belum mandi, belum sholat. Kurang lebih 5 menitan saya istirahat di situ. Di depan lobi kan ada tempat duduk istirahat. Udah tenang nih, udah tenang, mandilah. Di sini itu toilet itu banyak. Ada toilet siswa dan toilet guru. Toilet siswa ini sedikit serem bang. Makanya saya lebih cari yang toilet guru untuk mandi. Ke toilet guru, mandi, jebur. Biasa kan ada lampu bang nyala. Makanya saya berani di situ. Habis itu saya sholat lah bang. Sholat di musola yang di depan sekolah yang ada pohon sawoknya di musola karena masjid yang di dalam itu masih direnov belum jadi. Bukan direnov, dibangun lah. Belum jadi. Sholat di situ. Kebiasaan saya ini kalau menempatin tempat baru nih, suka tawasulan. Kalau bahasa Sundanya mah hadiahan lah untuk penghuni-penghuni yang ada di situ, hadiah ngirim. Nah, tapi bang anehnya malam itu, maghrib itu bang. Sedangkan ini kan sekolah kan di pinggir jalan nih, kok sepi. Nah kenapa saya bisa ngomong sepi itu? Sebelum saya masuk ke lapangan untuk tawasulan, keluar dari musola itu, saya lihat ke jalan, sepi bang. Bayangin mobil berapa? 1, 2, dengan jarak gak lama juga di situ. Saya nyampe 5 menit sampai 10 menit pengen memerhatikan itu. Rame enggak? Biasanya itu bang jalan rame. Maghrib jam segini rame. Kok tapi sekarang maghrib ini sepi. Anehnya itu tuh, gak tahu kenapa tuh bang. Dan juga ketika saya masuk ke sekolah ingin tawasulan, kok hati saya itu berbicara bang. Hati saya itu ingin tawasulan di tengah lapang bang. Ya udah, saya ikutin kata hati saya. Dah dari situ saya ke ruang guru. Di ruang guru sebelum ke lapangan ke ruang guru dulu saya ambil matras bang. Matras yang untuk bela diri, yang puzzle. Ya, yang puzzle itu bang, yang puzzle. Ambil satu lah bang. Bawa ke lapangan lah. Ditaruh di tengah-tengah. Saya mulai dari Al-Fatihah, surat pendek, masih aman. Nah udah mulai masuk ilhadoroti bang, arwahi. Perasaan dari penjuru kelas ini bang. Saya rasakan dari semua ruangan. Seperti ayam mengawasin saya bang. Mengawasin, ngeliatin. Mungkin kalau orang nih bang, itu siapa sih? Mau ngapain sih? Di tengah lapang seperti itu bang. Ngawasin terus. Hati mulai gelisah bang. Takut, tapi nih tawasulan belum beres. Masa saya harus kabur? Mau gak mau saya beresin dulu bang. Masih rasa takut merinding bang, saya di sini merinding, getar bang. Ngaderek-dek lah. Kalau bahasa Indonesia apa sih? Bukan ngeredek sih itu. Getar lah itu. Tetap saya lanjutin. Nah udah mulai Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Udah mulai di pertengahan, nah ada angin puting beliung bang. Di atas kepala saya muter gini. Angin ke sini, ke dalam diri saya. Kerasa bang angin bang. Tapi anehnya itu dia kan kalau puting beliung itu kan pasti pindah. Iya. Ini tetap
tetap bang standby bang. Ya udah diperhatiin yang di kelas-kelas itu. Yang kedua ada angin puting beliung bang, angin muter gini bang, saya nengok sambil gini, sambil baca gini nih, ngerasain itu puting beliung sama yang ngawasin itu sampai beres bang. Saya udah doa penutup karena udah ngegetar bang, udah lemes bang, itu asli sudah lemes bang, asli udah lemes, udah nggak kuat, udah inilah takut kenapa ke saya. Udah nutup, amin, udah saya buru ambil langsung pergi bang ke kantor bang. Saya dinyalain semua, tadi kan cuma dinyalain satu bang, cuma dinyalain semua biar ini. Duduk bang saya di situ, saya kepikiran seperti ini bang, ini godaan apa sih, baru juga hari pertama udah seperti ini, sedangkan ini saya kemungkinan bakal lama tinggal di sini nih, kata saya. Lah ini mah gimana, udah diliatin sosok hitam, anehnya itu jalan sepi, biasanya juga itu rame jalan. Udah ada yang kayak merhatiin saya, angin beliung. Aduh gimana ini. Kalau mungkin ini hanya perkenalan, kata saya dalam hati, kalau ini cuma sebatas perkenalan, it's okay lah, saya terima. Tapi ya Allah, mudah-mudahan ini nggak keterusan. Ini nggak ngeganggu saya, apalagi jangan sampai sakit saya. Karena di sini saya hanya sebatas pengen tinggal di sini, nggak ada niat jelek. Nah, habis dari situ saya bang sedikit tenang lah, lanjut sholat isya. Habis sholat isya karena kondisi capek, saya tidur lah bang di kantor tersebut, sama saya disusun. Karena matras itu cuma ada satu itu bang, 1 sampai 2, ya, nggak cukup buat tidur. Makanya saya kursi guru disusun lah, tidur di situ. Dan alhamdulillahnya sampai besok nggak ada kejadian apapun bang. Besoknya di bang ngajar, jadi saya ngajar itu 4 hari bang, 2-nya itu ngajar di sekolah lain. Besok ngajar di situ, ngajar biasa, gak ada kejadian apapun. Di hari kedua saya tinggal di situ bang, udah menjelang sore saya udah was-was bang ini. Ini kejadian lagi nggak kayak kemarin nih, takutnya kejadian lagi nih. Dan alhamdulillahnya itu bang, nyampe beberapa hari saya nggak ditongolin bang, alhamdulillah. Cuma kejadiannya itu di hari berikutnya bang. Ini karena kalau siang nggak ada kejadian apapun ya bang, aktivitas cuma mengajar. Cuma kebanyakan ketika udah nggak ada siapa-siapa bang, udah sepi. Di hari ketiganya itu saya cuci baju bang. Cuci baju itu biasanya itu kalau nggak malam, subuh. Kan tadi saya di awal kan udah ngomong toilet itu ada 2 nih. Toilet guru dan toilet siswa. Nah toilet siswa itu dulu ada 2 bang. Yang satu saya nggak tahu kondisinya bang, karena saya nggak berani ke situ. Nggak berani karena jauh juga. Nah toiletnya itu yang satunya lagi dekat. Nah yang toilet yang pertama yang tadi saya jelaskan di ujung depan, yang dekat toilet. Maaf, dekat gudang. Cuma bagian samping. Nah, yang satunya lagi dari lobi ke kanan di ujung. Nah itu di situ ada. Nah saya nyucinya di situ bang. Kok aneh bang? Toiletnya itu bentuk toilet kolam renang. Kok ini toilet kayak toilet kolam berenang bentukannya. Nah saya belum tanya, nah besok lah ditanya. Tapi saya fokus ke nyuci dulu bang. Habis maghrib itu nyuci di situ, naruh barang, ngerendam, bucek-bucek lah, kecrek. Dari nyuci itu tenang bang, gak ada kata was-was itu bang. Hati itu tenang, adem. Meski itu lampu mati bang, sama saya tetap nyuci di situ tenang, mati juga tenang, cuma penerangan HP bang. Kecrek enak. Baju berapa kecrek. Kok bang tiba-tiba was-was bang saya. Was-was, gelisah, tengok kiri gini, tengok kanan gini, malahan seperti ini saya gini. Gak ada apa-apa bang. Cuma rasanya tuh dari was-was jadi kayak ada nemenin bang. Tapi untuk posisinya itu nggak tahu di mana. Saya juga cuma ada yang nemenin bang. Bulu kuduk saya ini berdiri semua di sini. Der, kayak yang kedinginan bang, der. Merinding,
Was-was, gelisah, takut juga. Udah cuci asal-asalannya tuh bang. Sek yang penting beres nih. Sek. Saya udah beres nih nyucinya, buru-buru istirahat dulu di lobi, nenangin dulu. Nah saya lupa bang, tadi lupa di awal. Itu ada lahan kosong, saya lupa ngejelasin bang, lahan kosong di situ. Di samping gudang. Jadi di sini tuh ada lahan kosong di sampingnya. Cuma di tembok. Di tembok aja, di tembok ada pintu. Habis nenangin dari situ, udah beres nyuci, nenangin di lobi, udah tenang. Saya jalan ke lapang, biasa saya nggak mau muter. Nggak mau muter ke kelas. Nah, saya lewat lapang biar cepet motong. Lewat lapang, udah depan pintu gudang. Di samping kiri saya itu gerbang ke lahan kosong itu buat nyuci. Nah masuklah saya, pas masuk saya senter gini, kaget saya bang. Sebulan di situ baru tahu saya itu makam bang, 3 di situ. Emang sih makamnya nggak jelas bang, karena ketutup sampah. Cuma pas saya masuk gitu, makam. Tapi batu nisannya ada bang? Untuk batu nisannya nggak ada bang, itu berbentuk batu aja, batu yang disusun-susun. Itu nggak tahu keluarga yayasan, nggak tahu apa karangan di situ, nggak tahu bang. Dan itu juga kuburannya pantesan saya nggak sadar karena itu ketutup sama sampah. Kaget lagi saya, kagetnya di sini. Ini mau ngejemur apa enggak nih? Galau saya. Kondisi itu udah gelap bang. Mau nggak mau saya harus ngejemur di situ. Kalau nggak dijemur itu otomatis bau bang, bau. Ya udah saya masuk, gak pikir panjang saya, asal-asalan serak sama saya itu. Karena udah disiapin juga gantungannya sama saya. Serak. Udah dari situ tutup, kabur saya bang. Kabur ke kantor, rebahan istirahat di situ. Pengen tidur bang, rebahan sambil main HP biasa bang. Main HP dulu, ngantuk lah bang saya. Taruh, tidur seperti biasa bang. Sebelum tidur saya ngerapihin dulu kursi, ngerepetin dulu kursi, tidurlah di situ. Tidur pulas enak. Biasanya tidur enak, gak ada gangguan. Ini kejadiannya sama lagi bang, kayak nyuci lagi bang, was-was lagi bang. Saya bangun was-was, gelisah, tapi masih kondisi berbaring bang. Cuma bangun, mata itu melek, was-was. Nih gini bang, denah kantornya nih bang ya, denah kantor. Di sini pintu, karena di sini ruang kepsek sama ruang wakil. Jadi di sini space-nya sedikit bang. Jadi meja bundar, meja panjang, ngelilingin, meja-meja ngelilingin. Nah tidur saya di tengah-tengah meja dan ruang kepsek. Nah di sini tengah-tengah disusunin di sini. Kepala menghadap ke arah tembok. Gini. Letak gini. Kan tadi kata saya juga udah tidur nyenyak nih. Udah tidur nyenyak, cuma kasusnya kayak nyuci lagi bang. Was-was, gelisah. Apa lagi ini? Duh Gusti Agung. Was-was. Ini mah gak beres nih. Ada ini mah. Dalam hati nih bang, ada ini. Penasaran bang, saya nggak tahu posisinya yang ngawasin di mana bang. Kalian yang menanya ada di mana nih. Sekarang saya tahu bang ada di mana posisinya. Meski posisi saya telentang, tapi tahu itu posisi ada di mana. Adanya itu di ujung kaki saya bang, di pojokan. Ini kan posisinya gini kan, ini pintu, ini meja, ini saya tidur, kepalanya ke arah ke sini. Ini ruang kepsek di ujungnya bang, di ujungnya tuh, di ujung di situ. Penasaran juga bang, penasaran apa sih itu yang di ujung kaki saya, apa sih? Saya usahakan berdiri bang, berdiri, astagfirullahaladzim, saya langsung ini lagi bang, langsung tiduran lagi. Karena gini, gak enak, posisinya di kursi, jadi gini doang saya. Gini, tahu gak apa yang saya lihat bang? Apa bang? Itu Kunti bang, Kunti dengan pakaian daster, rambut diurai, bajunya nggak kucel bang, alhamdulillahnya itu rapi bersih. Untungnya itu, wah nggak tahu saya itu kalau
Kalau bentuknya berdarah itu saya nggak tahu itu bang. Dia lagi ngapain bang di pojok? Karena saya tadi cuma langsung gini lagi bang, itu cuma berdiri doang bang. Nggak ngapain-ngapain, berdiri doang. Ingin nemenin aja kali bang. Pengen nemenin saya tidur itu bang. Saya gini terus, sama gini terus. Nengok lagi. Nengok sambil gini bang. Lagi gini kan, gini. Saya coba lagi lihat. Ada lagi gini lagi. Aduh. Nyampe 3 kali bang saya gitu, masih gitu aja. Ya udah, saya karena ingat almarhum bapak, baca doa Sulaiman. Bacalah doa Sulaiman dalam hati. Allahumma indahu la bisuraqati Sulaimana, seperti itu. Udah baca, sama saya dilihat, alhamdulillah nggak ada bang. Dari situ bang mau tidur lagi nggak bisa bang. Sampai subuh nggak bisa, sholat, ini aktivitas saya lagi ngajar. Berapa hari kemudian nggak ada kejadian lagi, 1 minggu 2 minggu nggak ada bang, alhamdulillah bang. Ada kejadian yang aneh lagi bang. Kejadian ini ketika kata yayasan seperti ini bang. Dri, kalau ada kelas yang lampunya nyala, tolong matiin. Nah itu udah 2 minggu tuh bang. Ada yang nyala. Tapi itu sebenarnya tuh dari minggu-minggu kemarin juga ada bang. Cuma karena kejadian yang itu saya gak berani bang. Gak berani. Cuma karena ini ada teguran dari yayasan, tolong dimatiin. Mau gak mau saya harus matiin bang. Ini kejadiannya itu di atas lobi bang. Ada lampu dua kelas yang lampunya nyala. Otomatis saya harus naik di lantai 2 itu. Kan di lobi itu 3 lantai bang. Lantai 2 kelas, lantai 3 lab komputer. Di lantai 2 ini bang, itu kisaran jam 8-an. Mau gak mau saya itu matiin karena udah kena teguran. Saya ke lantai 2, tangga, was-was lagi bang. Jadi saya udah kebaca bang. Kalau saya jadi was-was, gelisah, hati gak nyaman, ini bakalan ada lagi bang kejadian bang. Jadi saya naik ke atas, ke sini kelas, ke sini kelas. Nah, di sini ada 3 kelas, di sini ada 3 kelas. Nah, yang di sini 1, di sini 1 bang. Yang di sebelah kanan yang ujung, yang sebelah kiri di awal. Otomatis saya cari yang dekat dulu bang. Masuk ke arah kiri, dimatiin, cetrek, matiin, aman. Yang ini yang di kanan bang. Di kanan. Di kelas yang kedua. Dari sebelah kanan itu ada 3 kelas tadi bang ya. Nah yang nyala itu di ujung, yang kelas yang ketiga. Itu pas pintu enggak ditutup. Kebuka. Keadaan mati. Emang itu udah mati tuh lampunya. Udah dimatiin. Saya jalan, pas nengok, udah sampai di kelas yang kedua, saya nengok. Pas anehnya itu saya jalan deket pintu bang jalannya. Ini saya, ini pintu. Pas jalannya deket tembok gitu. Pas saya gini nengok ke kelas bang. Astagfirullahaladzim. Ini ternyata yang bikin saya was-was. Perempuan bang di ujung. Cuma dengan posisi nunduk. Rambut gerai ke depan. Ketutup bang. Tapi seragamnya doang yang berbeda. Anehnya itu keadaannya mati. Tapi jelas bang. Astagfirullahaladzim. Langsung saya bang. Jalan cepat bang. Saya nggak mau lari bang. Nggak mau lari, ini di lantai 2 ini soalnya berabe. Udah gelap. Cuma ngandelin HP. Ini matiin lah. Cetres. Baru jalan lagi, saya jalan cepat, turunlah ke bawah bang. Itulah bang, tidur lagi, kantor lagi saya. Biasalah besok pagi aktivitas biasa, ngajar. Berapa hari kemudian, teman saya inilah bang, ngontek saya. Biasa kalau saya itu ke teman saya itu ngomongnya om panggilannya. Dia ke saya manggilnya om, saya juga ke dia om. Nah teman saya yang pertamanya itu namanya Iki. Yang kedua itu Yana.
Nah, tapi yang sering nginep itu Yana. Nah, kalau si Iki ini cuma sebatas main. Berapa hari kemudian, si Iki ini ngontek saya ngebahas tentang, "Om, ada di sekolah nggak malam ini? Jam berapa, Om?" Ya, kurang lebih jam setengah 8 sampai setengah 9 lah, ada nggak? Gua rencana mau ke situ jam segituan. "Oh, ada, Om, kalau jam segitu gua udah pulang," kata dia. "Ya udah, main aja ke sini." Ternyata Bang, dia pengen main itu, dia pengen belajar ngaji ke saya Bang. Pengen belajar ngaji karena dia mau merit, mau nikah, nggak bisa ini. Ternyata pas ngomong gitu, "Ya udah, kapan lu mau mulai ngajinya?" "Ya udah Om, malam minggu, ya, malam minggu besok nih, bisa nggak?" "Ya udah, kalau lu bersedia malam minggu, datang aja ke sini Om, gua terima kok." Nah, singkat cerita, alhamdulillah nih Bang, dari sebelum hari Minggu ini nggak ada kejadian apa-apa Bang, biasa. Mungkin ini udah kenal kali saya nih, sekarang udah mulai berkurang. Kejadian aneh-anehnya udah mulai berkurang, mungkin udah kenal nih ke saya nih. Tibalah di malam Minggu itu, dia datang dari sebelum maghrib Om. Saya mintanya sebelum maghrib datang. Alhamdulillah dia tepat waktu datang. Datang maghrib, "Yuk sholat dulu Om. Yuk sholat." Sholat maghrib. "Lu pengen ngajinya dimulai dari mana nih? Mau Iqra, mau apa langsung Al-Quran?" kata saya. "Ini gua udah pegang, Iqra ada, Al-Quran ada nih. Iqra aja Om." Ngajilah di situ. Iqra, baca. Saya di sini kalau baca Al-Quran bisa Bang, cuma untuk arti belum lah. Karena saya bukan ahli agama juga, cuma sebatas bisa ngaji lah. Singkat cerita, ngaji udahlah beres. Sholat Isya, habis sholat Isya udah beres. Biasa dengan aktivitas masing-masing Om. Gua teleponan sama pacar, sama calon istrinya itu yang mau dinikahin, biasa telepon. Kuat itu, telepon nyampe jam berapa itu? Hampir 4 jam. Dari Isya itu jam 1-an. Kalau saya itu nggak kuat lama, kata saya gue ingin ke si Iki ini, "Om, gue mau tidur duluan nih, ngantuk." "Ya Om, lanjut aja." Nah, ini tidurnya ini bukan di kantor, di musola yang di luar, yang di depan pohon sawo. Itulah tidur di musola itu. Saya mau pules tidur. Besok paginya Bang, dia cerita seperti ini, "Bang, semalam gua ini nyium bau kembang." "Lu kan terakhir telepon di musola kan?" kata saya itu. "Iya Om." "Terus emang kemana lagi?" "Gua telepon pindah ke pohon sawo. Itu kurang lebih jam 12 kurang. Nyium bau kembang, tapi dia nggak tahu kembang apa yang diciumnya itu, nggak tahu, bau kembang aja wangi katanya." Habis bau wangi itu, kata dia itu, dia langsung pindah, dimatiin teleponnya, ngomong gini kepada, udah dulu ya ini, kayak enak katanya, udah ngantuk. Dia alasannya gitu, udah ngantuk. Udah ngantuk, pindahlah ke musola ke depan. Bukannya baunya hilang Bang, ada lagi di dalam. Lanjut Bang, dari luar bau melati, sekarang di dalam Bang. Makin kerasa itu bau kembangnya itu. Gua mau balik, udah malam, mau kabur kemana kata saya. Kata dia itu, "Ya udahlah di sini. Untung Om," katanya, kata dia ini, "untung baunya kembang Om. Tahu kalau bau bangke katanya, bau amis, mungkin saya udah kabur, ngibrit katanya, nggak tahu kemana." "Ya lu sendiri sih," kata saya itu seperti itu. "Lu sendiri sih, telepon bawa pohon. Udah enak di dalam musola malah ke bawah pohon, tahu sendiri di situ banyak. Di sini cuma main dong. Gua setiap hari di sini tahu, meski saya nggak bisa lihat, tahu itu pohon banyak." "Oh ya Om, maaf, jangan gitu lagi Om, udah. Ntar kalau pengen telepon lagi, jangan yang contohnya jangan di bawah pohon lah, cari yang enak, cari yang tenang. Pokoknya yang nggak aneh-aneh lah tempatnya. Contohnya anehnya itu di bawah pohon, itu jangan lah, takutnya keganggu itu Om." Udahlah, saya dari situ gak ada kejadian apapun. Hari-hari berikutnya lagi kejadiannya beda Bang, ke si Yana nih. Kan kata saya kan ini
Si Iki sama Siana yang paling sering main plus nginep. Kejadiannya itu ketika ngobrol di kantor, ngobrol biasa. Kan tadi di awal kan udah ngejelasin nih ruang kantor gimana. Buat guru meja muter, di sini ruang capsek, di sini wakil kurikulum. Nah, saya ngobrol itu di antara pintu masuk dan pintu ke ruang wakil capsek kurikulum, ngobrol di situ. Saya ngebelakangin pintu capsek, dia menghadap pintu capsek. Maaf, bukan pintu capsek, pintu wakil capsek. Nah, di wakil capsek itu ada jendela bang, cuma nggak ada hordeng. Di depan ada lampu, jadi kelihatan. Aneh bang gelagatnya bang. Ketika ngobrol, saya lihat ekspresinya beda bang. Bedanya itu kayak yang pucat bang, ketakutan bang. Saya tanya, bang kenapa? Enggak. Ntar besok aja katanya. Singkat cerita besok lah sebelum berangkat kerja. Subuh sebelum sholat. Sama gue dibangunin. Om, bangun. Sholat. Dibangunin, dia duduk rebahan dulu, minum. Udah tenang nih. Sama gue coba tanya, Om kenapa malam? Lo kelihatan gelisah kayak ketakutan. Dia ngelewat sosok bang, di jendela lagi berdiri. Sosoknya itu perempuan lagi bang. Rambutnya ngegerai bang. Kacanya itu hitam tapi jelas bang, karena jelasnya itu di luar itu ada lampu pas. Lagi berdiri nih. Berdirinya itu bukan berdiri gini bang. Ini jendela nih, bukan berdiri gini, tapi berdiri serong gini di sampingnya. Lagi ngeliatin bang. Pantesan dia was-was takut bang. Sama saya ditanya. Tanya gini, rambutnya lurus? Ya om. Bajunya bersih putih? Iya om. Cuma dia kan lihatnya cuma sebadan doang. Iya om. Nah, itu mah penunggu sini. Kenapa gua ngomong seperti itu? Karena gua sering ditampakin seperti itu di sini. Dia mah nggak bakal ngeganggu. Dia mah cuma pengen ngeliatin aja. Karena lu baru nginep sekarang di sini nih. Insya Allah kalau lu sering nginep di sini bakalan nggak aneh lagi soal masalah itu. Oh ya om, yang penting lu kalau tidur di sini baca doa dulu om, yang sembarangan. Ucapan dijaga. Soalnya kenapa? Sama saya dijelasin lah om. Dijelasin di sekolah ini seperti ini. Dijelasin seperti ini, dia oh ya om, kalau udah tahu dari lu, gua juga gak bakalan sembarangan lah. Nah seperti itulah pak. Hari berikutnya lagi, ini kejadiannya setiap malam bang. Kalau siang nggak pernah ada. Awal kejadiannya itu seperti ini bang. Kan saya kalau pulang ke sekolah ini kan biasanya itu maghrib bang. Maghrib jam 7. Karena kan ada aktivitas lain, cari sampingan. Nggak mungkin standby di sekolah terus. Suka pulang maghrib, paling cepat maghrib. Paling telat bisa jam 8, jam 9 gitu. Nah karena ini si Iki mau main, jadi saya itu pulang lebih cepat, jam 6:30. Singkat cerita, saya pulang sebelum masuk gerbang itu kan ketemu sama pohon sawo bang. Ini ngelewatin, ada yang jatuh bang, nimpa motor di depan, pluk, kaget, langsung berhenti. Apa ini yang jatuh? Ambil HP di senter bawah, sawo bang. 3 biji sawo. Ada yang matang, ada yang enggak. Diambil, gini kata saya, udah diambil. Iseng saya bang. Niat iseng, ngomong gini. Sambil niat ke atas, sambil nadahin sawo ini. Terima kasih ya sawonya, saya ambil. Gitu. Udah diambil, udah ngucapin terima kasih. Saya masuk ke dalam lah. Habis masuk ke dalam, sama saya ditaruh. Ini, sawonya ditaruh meja guru itu yang lingkar, taruh lah. Saya duduk rebahan. Sambil nunggu si Iki datang. 1 jam kurang, si Iki datang. Ketok.
tok 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 tok, assalamualaikum. Ya om masuk, ya, masuk si Iki. Lewatin meja yang itu yang ada sawo, yang lewatin. Dia lihat sawo bang. Lewat sawo, pegang lah, dipencet, mateng. Om ini sawo siapa? Kata dia itu. Kata saya itu ada yang ngasih. Kasih dari mana om? Itu dari anak kecil yang di depan. Saya iseng lagi tuh. Iseng lagi saya. Itu yang kasih tuh di depan anak kecil. Iseng. Ini buat gua ya om ya. Ya udah makan aja gak apa-apa. Mateng kok. Makanlah sama dia. Kan kata saya juga setiap malam minggu dia ngaji belajar. Nah habis makan itu singkat cerita gak ada kejadian apapun. Ngobrol biasa tuh. Ngobrol biasa. Pulanglah dia. Nah, besoknya gak ada apa-apa lagi. Aktivitas biasa. Ketemulah di hari Sabtu malam Minggu. Kejadiannya sekarang kebalik. Kebaliknya apa? Yang tadinya saya ngambil sawo, sekarang dia. Ceritanya gini bang. Ya tadi. Saya lagi enak biasa rebahan. Biasa main HP lah. Main HP. Ini sedikit telat bang. Biasanya maghrib ini jam 7 baru datang. Otomatis kan ngaji habis isya. Habis dari itu dia datang ketok-ketok, tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk om. Ini masuk. Ngomong gini, om nih sawo. Kata saya gini, dari siapa om? Tuh yang dari depan dikasih. Gitu bang. Waduh kata saya dalam hati. Malah ngomong gitu. Aduh. Pirasat gak pak? Saya udah tahu bakal pirasat gak enak bang ini. Udah dia ngomong gitu. Soalnya kenapa? Kalau gue ngomong gitu aman. Ini penghuni di sini udah tahu saya karena udah lumayan hampir mau setahun itu, mau hampir setengah tahun lah, udah kenal. Ini dia teman saya ngomong gitu om, aduh, udah ngomong gitu, dia izin lah ke toilet bang, izin toilet ngomong gini, om, gua mau ke toilet nih, toiletnya di mana? Om, salahnya saya bang nih. Saya nggak ngarahin ke toilet guru, malah ke toilet siswa yang saya suka nyuci di situ. Om, lu belok kanan paling ujung, di situ ada toilet. Oh ya om, dia ke toilet. Singkat cerita balik ke kantor dengan tergesa-gesa om. Penasaran lah saya, nanya, om lu kenapa? Nggak mau jawab. Kenapa? Lu kenapa? Dia nyodorin tangan bang. Bang ini, om tangan saya nih luka memar di sininya nih. Jadi memarnya itu garis gini bang. Garis, ya, garis tapi bukan gini tapi begini karena nahannya gini. Nah nahan ini. Nah di sini luka. Diceritain lah gini om, kenapa ini saya bisa luka? Karena gue lihat pocong om. Lihat pocong di mana? Kan lurus nih kata dia itu. Kan ini kata lu kan belok dari kantor, pintu kantor ke kanan, lurus paling ujung. Toilet belok kanan lagi. Nah di sebelah kiri kan ada space kosong tuh belakang kelas tuh. Nah di situ ada pocong om lagi duduk katanya. Jadi ceritanya itu gini, kan tadi kan kata gue kan ngomong gini om izin ke toilet dulu, toilet di mana, kan gitu kan. Nah abis saya ngomong gitu, gue kan jalan ke arah toilet. Kata dia sama saya was-was lagi dia gelisah. Ada yang ngeganjel katanya jalan gitu. Wah ini apa? Gak enak perasaan pokoknya katanya gak enak pokoknya. Dipaksain lah terus. Udah masuklah ke toilet belok kanan. Masuk di toilet katanya. Di toilet makin jadi. Makin was-was berubah. Perasaan makin was-was gak tenang, gelisah. Hawa takut gimana campur aduk di situ. Dia ngomong gini dalam hati, ini kayaknya ada penampakan nih. Bakalan ada nih. Gitu dalam hati. Bener aja bang. Habis dari toilet keluar, dia nunduk, darinya nunduk bang, nunduk gini.
karena takut udah ada piling nunduk. Nah jadi letter L gini, jalan dari sini. Nah ini koridor, yang ini koridor. Nah pocongnya di sini. Dia sambil nunduk gini. Pas mau belok ke kiri, yang mau arah kantor, dia gini. Astagfirullahaladzim. Pocong bang lagi duduk, posisi muka hitam, gosong. Oh gila, ngeri di situ. banget ya. Dengan mata yang biasa aja bang, mata biasa manusia seperti itu. Cuma gosong bang. Kafannya itu kotor. Kaget lah bang dia. Astagfirullahaladzim. Lari belok, ternyata kepleset bang. Pleset, dia nahan ke tembok. Ke tembok, sayangnya itu temboknya bagian ujung. Ujung tembok. Des, memarlah di sini bang. Itulah kejadian dari teman saya itu bang. Habis kejadian dia bercerita itu, sama saya diceramahin lagi. Kan gua udah bilang om, yang dari pertama udah bilang, jangan yang aneh-aneh. Ucapan dijaga, kau pengen telepon yang enak. Kan ini kejadian lagi, kata saya ini. Kejadian lagi sama lu. Lu tahu gak kesalahannya apa, katanya. Ya om, ini kan masalah sawo kan. Iya itu sawo, kata saya. Lu ngomong gitu jadi masalah, tapi kalau gue gak bakalan jadi masalah. Soalnya kenapa? Gue udah di sini hampir mau setahun om, udah pada kenal, wajar saya gitu gak bakalan disengin. Lu di sini yang jarang kesini, cuma sekali dua kali ngomong gitu. Om nih ada sawo yang di depan, yang ini efeknya. Tahu nggak bang? Yang gue rasain ketika lu ngomong seperti itu ke gue udah ngerasain kalau lu bakalan apes, bakalan ngelihat sesuatu, bener aja. Itu saya ngomong ke si Iki ini. Ya om, minta maaf gua kalau gini. Ya om, jangan diulangi lagi om ya. Nah udahlah, singkat cerita gitulah bang ceritanya. Singkat cerita udah. Ada hari-hari berikutnya lagi bang, hari berikutnya lagi mau akreditas. Guru-guru pada kumpul. Sebenarnya bang, pas ada saya di situ guru-guru pada malam nongkrong nyampe malam bang. Sebenarnya itu nyampe malam gitu. Cuma nggak keseringan, tapi kebanyakan nyampe malam. Dan anehnya itu kejadiannya itu ketika udah pulang mulu. Nah ini kegiatan mau akreditas, besok akreditas bang. Malam itu guru-guru pada datang semua, beresin ini persyaratan ini yang belum beres ini. Kan di depan kantor ini kan ada wastafel bang. Di depan ini ada wastafel, di ujungnya kelas ini ada kelas pojok bang. Ini di situ menurut saya ada, serem ada di situ ada. Capsek ini keluar bang buat cuci tangan di wastafel yang depan itu, cuci tangan, tapi dengan posisi muka ngeliatin ke arah kiri yang pojokan kelas. Ya. Kelas sambil gini aja. Udah cuci, dia langsung ke kantor lagi, ke dalam kantor lagi. Pak Henry, kok di ujung kelas ini ya, yang dari wastafel sebelah kiri, yang ujung ini di pojokan, serem banget. Ah masa sih pak? Ah biasa aja, saya kan nutupin. Benar pak, saya ngeliatin terus gini aja. Kenapa emangnya Pak kayak ada yang merhatiin? Ya. Gitu. Ah itu mah perasaan Bapak. Saya tinggal di sini nggak apa-apa, biasa aja, nggak ngerasain apa-apa. Ya. Udah gitu. Kenapa saya ngomong gitu Bang? Biar nggak kelihatan jeleknya lah Bang lah sekolah. Ya. Jeleknya bahwa itu angker atau gimana itu, nutupin lah. Tapi sebenarnya wakil Capsek itu udah tahu juga. Cuma saya nggak mau jujur aja gitu. Di tahun berikutnya lah Bang. Alhamdulillah mulai berkurang banget Bang, udah berkurang lagi. Karena mungkin sayanya udah terbiasa kali Bang ke masalah itu. Di tahun 2018, 2019 gak terlalu sering. Cuma yang saya rasakan itu hanya gak biasanya mencium bau-bauan, sekarang saya mencium bau-bauan Bang. Untungnya alhamdulillah bau melati Bang. Itu bau melatinya itu ketika di tangga
yang mau ke lapangan. Saya lagi duduk di situ biasa. Ses bau bang melati bang. Biasa karena udah biasa cuek aja lah. Kata saya ngomong gini, jangan ganggu ya. Cuma ini doang, kalau mau nemenin silahkan. Udah gitu. Nah bang, ada kejadian lagi. Kejadian tetap malam lagi bang. Gak tahu kenapa bang, saya mau iseng mau nutupin pintu malam itu karena pintu kebuka semua. Kebuka, jajaran itu kebuka semua, takutnya kan saya tinggal di situ kan, cuma tetap saya tidur bang, ada tidurnya, namanya juga manusia pasti ada lengahnya atau istirahatnya gimana itu. Saya pengen nutup pintu bang. Jadi posisinya tuh dari kantor belok kiri, yang ujung saya nggak berani bang. Kalau ujung nggak berani saya, masih muka nggak berani itu saya. Langsung ambil yang ke kanan, yang ke arah tanah kosong itu. Kan ada dua tuh di sebelum tangga ada dua tuh, ada dua kelas, ada dua kelas juga sesudah tangga. Tutup nggak ada. Yang pintu kedua nggak ada ditutupin. Pas ngelewatin tangga, pas pintu yang ketiga ini, yang sesudah tangga ini, saya masuk, kaget lagi bang saya. Sama kejadiannya kayak di lantai 2 ketika mematikan lampu. Tapi anehnya itu bukan cewek bang, bukan perempuan, siswanya ini laki-laki. Jadi ini kelas, ini kelas nih, ini pintu, kan ini tangga, ini kelas, ini pintu, saya di sini. Nah di jajaran tembok ini bang, cuma bukan di pojok, bukan di ujung, bukan di pojok ujung, tapi di tengah-tengah barisan ini lagi duduk bang biasa. Tapi tetap sama, mukanya nggak jelas. Mungkin karena ini sering kelihatan jadi biasa aja bang. Tapi rasa takut masih ada. Cuma saya ngomong gini, maaf ya, saya di sini nggak ganggu, cuma pengen nutupin pintu doang. Tutupin pintu, set. Udah, kalau takut pasti ada, cuma diberaniin doang sekarang bang, diberaniin doang. Jalan lagi, saya jalannya ke pintu yang keempat. Alhamdulillah nggak ada apa-apa bang, tutup lagi, saya pergilah. Dan alhamdulillah dari situ kejadian dari 2018-2019 itu aman lah. Kejadian-kejadian biasa lagi bang, gak ada yang aneh-aneh lah, biasa lah. Nah ini 2019-2020 nih, yang lebih ekstrim lagi bang. Itu pas saya mau mandi bang, saya masih ingat kondisi ember air itu kosong bang, kosong. Cuma pas subuh itu penuh dan keadaan lantai kering. Kaget saya, lah kok ini air penuh, kata saya. Setahu saya ini kosong sedikit, gak mungkin bang kalau netes celak nyampe penuh bang, gak mungkin itu. Kata saya dalam hati, terima kasih udah dibantuin ya. Mandilah, saya put. Nah, ini bang, jadi kejadiannya paling ekstrim yang itu awal dan akhir nih. Nah, habis kejadian mandi itu berapa hari kemudian nih, saya teleponan dulu bang. Biasanya kan saya teleponan di kantor bang. Teleponan sama pacar ini, calon istri lah sekarang itu. Kalau sekarang istri ya, dulu masih pacaran. Teleponan itu pengen di kelas, di lantai 2 yang gedung 2 lantai ini. Di situ bang. Ya udah kata saya, ya udah telepon aja di situ enak. Itu teleponnya jam berapa bang? Jam 7:30 bang, mau ke jam 8 sudah sholat isya itu. Teleponan lah, dinyalain sama saya, nyalain. Ininya dari kantor itu saya langsung ke lantai 2, nyalain, teleponan lah di situ sambil pecean ngobrol biasa-biasa. Saya menghadap ke arah whiteboard sambil gini ngobrol-ngobrol. Cuma ada yang aneh bang. Anehnya itu saya memerhatikan foto pahlawan. Tapi saya itu lupa lagi perempuan, foto pahlawan perempuan bang. Itu saya nggak tahu, lupa lagi. Sama gini saya lihat ke kamera, saya lihat gini. Ngedip sendiri bang. Udah ngedip sambil gini. Wah, itu kaget sih. Yang biasanya nggak itu saya langsung kabur bang dari situ bang. Tapi nggak langsung, maksudnya bukan langsung kabur ini, saya kabur secara perlahan bang. Soalnya kenapa? Ini keadaan gelap bang, luar nggak ada lampunya.
Dari situ saya kabur bang, tetap saya jalan. Soalnya kenapa itu bang, biasanya kan cuma penampakan, ini bang foto ngedip sendiri sampai ngeliatin gini. Matiin saya bang. Tuh astagfirullahaladzim. Nyesel saya bang, teleponan di atas bang. Nyeselnya gimana? Nyeselnya ngikutin kata hati saya, pengen nelpon di lantai 2 itu bang. Pengen lantai itu, ternyata itu yang harus saya lihat itu bang. Aduh astagfirullahaladzim. Udahlah saya ke kantor lagi bang. Nenangin diri. Itu apa kata saya. Aduh gini amat ini. Kesini makin gak karuan bang. Nah udah gak mau ambil pusing lagi, saya tidurin bang. Habis itu kejadian itu tidur. Karena pengen cepet besok lah biar tenang. Nah dikirain ini masalah beres bang. Dikirain udah beres, ternyata berlanjut. Berlanjutnya itu ketika saya udah tidur, pulas, enak, santai, lagi lebahan. Gini, lebahan. Kadang kalau gini, kadang gini. Cuma posisi saya sekarang lagi lurus. Lagi tidur pulas, enak. Tiba-tiba bang, saya ngerasa ada yang narik. Narik itu bukan narik badan, bukan. Yang saya rasakan itu ruh saya mau ditarik, roh saya bang mau ditarik. Dimulai dari kepala, kerasa. Nah habis kerasa gini, saya kaget bang. Astagfirullahaladzim, ini kenapa ini? Pas bangun gitu bang, saya erep-erep bang. Kalau di sini ngomong mungkin rep-repan, erep-erep bang. Astagfirullah, gak bisa gerak. Kenapa ini? Cuma anehnya leher bisa gerak bang. Badan tapi gak bisa gerak. Saya coba nengok ke atas bang. Nengok ke atas. Saya perlahan. Astagfirullahaladzim. Ya, saya gak gini bang. Astagfirullahaladzim. Ini baru pertama kali seumur hidup saya bang. Setan di depan muka saya sendiri bang. Itu sosok wanita lagi bang. Dan alhamdulillahnya, untungnya itu mukanya nggak hancur bang. Alhamdulillahnya itu cantik, bersih. Cuma sayang pucat doang, kayak rambutnya kegerai, senyum, gini bang. Gitu. Kaget, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Habis dari situ saya merem bang, nggak berani ngeliatin gini terus. Saya merem bang. Habis dari saya langsung gini. Saya niatin bang, lepas. Saya harus bisa lepas. Lepas. Ya alhamdulillah saya bisa lepas bang. Capek bang dari situ. Udah habis lepas itu nggak ada lagi bang. Saya nengok lagi udah nggak ada. Habis dari situ saya, alhamdulillah, baca doa Sulaiman saya bang. Udah baca doa Sulaiman, saya nggak tidur di situ lagi bang. Kapok saya nggak mau tidur lagi di situ. Saya pindah langsung keluar. Nyampe subuh saya nggak tidur lagi bang. Karena apa? Masih kebayang-bayang bang, itu mukanya bang gimana bang, cantik dengan mukanya yang pucat mayat bang, senyum, astagfirullahaladzim. Sampai subuh bang dari situ. Habis dari situ ketika mau ngurusin masalah insentif bang, insentif lagi ngurusin, nyampe malam ngurusin surat-surat, malam saya bolak-balik. Dari ke kantor ke perpus, bolak-balik terus. Karena sebagian ada barang saya juga di perpus yang sama dipindahin. Saya bolak-balik. Nah dari situ saya lihat bang, kuntilanak lagi bang. Pinggir lapangan yang ada pohonnya, tapi gak tahu saya pohon apaan itu di situ. Lagi berdiri bang. Untuk bentuknya gak jelas, hanya berbentuk putih saja. Mungkin ini karena terbiasa, saya dianggap biasa lagi bang. Karena udah keseringan saya lihat itu, udah dianggap biasa. Udah jangan ganggu ya, ini saya terakhir di sini kata saya.
cuma butuh berapa hari lagi di sini. Saya ini ngurusin insentif di sekolah lain. Ini saya terakhir di sini, udah jangan diganggu lagi ya. Udah, dari situ udahlah cerita saya beres Bang, itu saja. Nah nih Bang Hendri, kan banyak nih ya guru-guru lain nih Bang Hendri. Sempet gak Bang, mereka tuh cerita nih ke Bang Hendri, mereka pernah gak ngalamin juga nih kejadian horor saat tugas di sana? Ada Bang. Kalau ini cerita dari guru tapi anaknya, anak kecil di kantor Bang. Ceritanya seperti ini. Mah, itu ada yang diduduk di atas lemari. Ditengoklah sama emaknya. Mana nggak ada. Itu mah di atas. Ditanyalah si ibunya itu ke guru. Kalian lihat ya orang di situ? Enggak. Wah, langsung pada kabur semua. Itu yang pertama itu. Yang kedua OB. Yang di SD. Di SD kan di situ ada mainan buat anak-anak tuh. Ini Bang, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, kan itu mainan ayunan kayak perosotan. Nah, itu kan di dalam ruangan Bang. Ini ayunannya gerak sendiri Bang. Gerak sendiri kayak ada yang mainin. Waktu itu pernah saya nanya ke siswa juga di kelas semuanya. Kalian pernah lihat gak sosok di sini? Ini saya nanya ke kelas yang pulang sore mulu Bang. Kalau pagi gak pernah ada Bang. Kejadiannya sore atau malam. Pernah gak lihat? Pernah Pak. Satu orang yang jawab pernah Pak. Bentuk manusia gak ada kepalanya Bang. Tapi alhamdulillah ke saya gak ada. Gak pernah nunjukin. Itu ngelihatnya di mana Bang? Tempat nyuci Bang. Di toilet di situ. Nah 2 minggu saya udah berhenti dari situ. Kesurupan massal Bang. Kok saya bisa tahu? Di chat sama guru. Chatannya gini. Dri, ya kan emang saya paling muda ini. Dri, no gara-gara lu pindah sekolah. Gak ada kuncennya. Suwe bener saya disebut kuncen di situ gitu. Kemarin tuh kesurupan massal yang sekolah siang. Ah masa sih Bu? Iya nyampe 10 dibubarin sekolah. Kesurupan massal Bang 10 orang. Itu gara-gara saya pindah katanya. Emang saya mah jujur Bang. Setiap malam Jumat sama saya di Tawasulan Bang. Itu makanya alhamdulillah saya nggak terlalu sering ditampakin atau gimana karena suka gitu. Kesurupan massal Bang di situ. Itu aja sih Bang lebih-lebihnya. Bang Hendri kan tadi bilang di situ ada makam Bang ya. Pernah gak sih Bang nanya ke guru-guru gitu atau ke tempat-tempat sekitar lah, warga sekitar, itu makam siapa? Pernah sih Bang nanya. Cuma itu untuk jelasnya saya juga masih ragu-ragu itu ini. Soalnya simpang siur. Ada yang dari keluarganya yayasan. Ada yang ngejawab ini dari orang lama yang udah dimakamkan di situ. Sebelum dibeli sama yayasan. Ada orang dari luar. Makanya ini saya untuk ngejelasinnya saya kurang tahu Bang. Soalnya karena versinya beda-beda. Kalau boleh tahu nih Bang ya, alasan Abang menjadi seorang guru nih, apa Bang? Entah pengen mengabdi kah? Ataukah emang cita-cita kah? Atau apapun itu Bang? Udah panggilan hati mungkin Bang. Karena dulu awal mengajar saya nggak ada yang namanya bangga sebagai jadi guru, enggak. Tapi ada tumbuh sebagai jadi guru itu ketika saya mengajar anak berkebutuhan khusus Bang. Itu anak kayak robot. Badannya itu kayak robot, kaku, enggak. Mohon maaf aja untuk buang BAB, begitu juga harus dibantu sama orang lain. Orang tua. Nah, sama saya dilibatkan dalam olahraga. Meski sama sama guru yang lain dilarang, tapi saya ngeyel untuk mengikutinya. Dan alhamdulillah disupport sama orang tua anak tersebut. Itulah jadi kebanggaan saya sebagai guru. Gitu. Ada panggilan hati dari seorang guru seperti itu Pak. Terus terakhir nih Bang Hendri, kan ada nih kata-kata gitu ya, yang bilang kalau guru itu beban negara gitu ya Bang ya. Adalah kata-kata itu. Nah Abang sebagai guru nih, setelah mendengar kata-kata itu, apa terlintas di pikiran Abang pada waktu itu? Mungkin statement seorang pemerintah seperti itu. Tapi sebagai saya sih ya, itu
Kalau boleh jujur aja masih saya no comment, tapi secara hati itu lebih baik menggelontorkan biaya untuk guru daripada harus naikkan gaji ke anggota DPR. Soalnya kenapa? Mungkin untuk guru ASN itu untuk makmur. Udah makmur dari segi tunjangan, gaji udah makmur, tapi untuk guru honorer yang harus diperdulikan. Saya gaji pertama pengen tuh berapa bang? 300.000 bang. Dirapel per 3 bulan. Dulu. Sekarang aja saya alhamdulillah udah peningkatan. Dan alhamdulillah saya juga sebagai guru honorer, tapi rezeki saya alhamdulillah lancar lah. Cuma kan yang di pelosok gimana bang? Makanya untuk menteri, gak tahu itu menteri apa ya. Gak jadi masalah kalau guru sebagai beban negara. Tapi saya lebih gak redo lagi kalau gaji DPR harus dinaikkan. Gitu. Saya lebih redo, ikhlas lillahi ta'ala kasih ke guru honorer. Seperti itu bang. Oke, mungkin cukup sekian nih sob kisah pengalaman yang dialami sama Bang Hendri ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Guru adalah sosok pekerja, ya bisa dibilang pekerja gitu ya, yang insya Allah mengabdi kepada negara dan kepada murid-murid gitu. Guru itu salah satu orang yang mengajarkan kita 2 kali 8. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan A, B, C, D, E sampai akhirnya kita mengerti membaca. Selain orang tua ada guru nih yang mengajari kita lah intinya. Insya Allah menjadi guru itu berkah. Dan di Indonesia ini apa ya bisa dibilang ya, kebutuhanku guru-guru itu masih sedikit kurang ya. Semoga aja dari pihak pemerintah ada nih hal-hal yang bisa, agak ngeri sih bahasnya ya. Bisa lah memperhatikan guru-guru, terutama yang guru-guru honorer yang notabene gajinya masih di bawah 1 juta, bahkan 1 juta ke atas sedikit gitu. Ya kalau secara logika ya kebutuhan 1 bulan mana cukup gitu. Tapi insya Allah dengan keikhlasan mereka dan pengabdian mereka, insya Allah cukup gitu. Jadi ingat guru MTK. Galak banget tuh guru MTK saya. Tapi setelah lulus, oh iya, karena beliau saya jadi tahu 8 tambah 2 itu 10. Terima kasih guruku yang udah nonton. Semoga guruku nonton nih, guru SD ya. Walaupun agak sedikit galak, tapi saya menyadari itu kalau oh iya, namanya anak-anak kalau nggak ditegesin ya bercanda terus gitu. Kalau ingat itu dari kelas 1 sampai kelas 6 guru MTK itu galak banget. Dan itu pelajaran paling pusing. Kalau kalian selama kalian sekolah, pelajaran apa yang bikin kalian pusing atau bikin kalian itu malas belajar pelajaran itu? Kalau saya MTK. Oke, sampai jumpa di Kisah Sejuta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.